Sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi, yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam 3 kabupaten: Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, segala keinginan, hasrat rakyat dari 3 kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya sayup-sayup, karena ternyata pemerintah pusat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yaitu tentang pembentukan daerah swatantara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari tahun 1957. Sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif, menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di 3 kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandata Lawang Pancasila. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember tahun 1956 dengan pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar. Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama. Pada diktum resolusi selengkapnya mendesak kepada pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember tahun 1956, antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari tahun 1957 membentuk kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Gubernur Kalimantan R.T. Amelono selanjutnya mendapat tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Cilik Riwut, Bupati Kepala Daerah Kota Waringin, diangkat menjadi residen pada Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Jod Obus, Bupati Kepala Daerah Kapuas, kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin dan diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin. Maka mulailah dibicarakan wacana tentang tempat kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Warga dari 3 kabupaten masing-masing menghendaki agar ibu kota Kalimantan Tengah ditempatkan di daerah mereka masing-masing, disertai argumentasi yang diikuti dengan silang pendapat. Berkenaan dengan kondisi itu, Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono membentuk suatu panitia untuk merumuskan dan mencari di mana daerah yang pantas untuk dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut diketuai oleh Mahir Mahar, didampingi oleh 6 orang anggota. 2 diantaranya adalah Cilik Riwut dan Jod Obus. Demikianlah disebutkan bahwa sekitar Desa Pahandut, di Kampung Bukit Ceka, dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pada akhir bulan Januari tahun 1957, panitia berangkat menuju calon ibu kota dimaksud, dipimpin Ketua Panitia Mahir Mahar, seraya mengadakan penelitian, pembicaraan, dan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang pada akhirnya mendapat persetujuan sepenuhnya oleh Gubernur R.T.A. Milono maupun pemerintah pusat, bahwa daerah tersebut menjadi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah
Sedangkan untuk namanya, sementara disebutkan Pahandut, calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam waktu lebih kurang dari 4 bulan kemudian, di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, 18 Mei tahun 1957, Gubernur RTA Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci, Hari Raya Keagamaan Islam dan Kristen, yaitu 1 Mei tahun 1957, Hari Raya Idul Fitri, dan tanggal 30 Mei tahun 1957 merupakan kenaikan Isa Al-Masih. Provinsi Kalimantan Tengah waktu terbentuknya hanya memiliki 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang selanjutnya dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menjadi Kabupaten Barito dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara dengan ibu kotanya Moratewe dan Kabupaten Barito Selatan dengan ibu kotanya Buntok. Sedangkan Kabupaten Kapuas tidak mengalami perubahan. Kabupaten Kota Waringin dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit dan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalan Bun. Dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1959, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari tahun 1960. Seiring bergulirnya waktu, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dibengkarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun gubernur dan penjabat gubernur yang pernah dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah adalah RTA Milono, Cilik Kriwut, Reynod Silvanus, W.A. Gara. Penjabat gubernur Edi Sabara, Gatot Amri, Suparmanto. Penjabat gubernur yang diangkat menjadi gubernur Warsito Rasman. Penjabat gubernur Rapiudin Hamarum, Haji Asmawi Agani. Penjabat gubernur Sojuangun Sitomorang, Agustin Terasnarang. Penjabat gubernur Hari Prabowo dan Haji Sugianto Sabran. Demikian juga dengan nama-nama para wakil gubernur Kalimantan Tengah: Reynod Silvanus, Victor Faing, A.J. Andries, E. Gerson, Siswanto Adi, Nahson Tawai, Ahmad Tiran, dan Habib Ismail bin Yahya. Dirgahayu 64 tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah semakin berkah.